ini bisa menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat, ya, sehingga menyebabkan apnu ini tadi. Kemudian juga obat-obatan sedatif hipnotik yang lain selain benzodiazepin dan barbiturat, ya. Kemudian alkohol. Jadi alkoholisme, orang-orang yang alkoholisme itu punya risiko apnu. Makanya ada beberapa orang yang alkoholisme parah bukan meninggal karena apnu ini tadi, ya, sistem saraf pusat. Kemudian ada juga yang menyebabkan neuromuscular dysfunction, ya. Ini obat-obatnya. Ada kortikosteroid, kemudian aminoglikosida, ya, polidiksin, ini antibiotiknya. Kemudian obat-obatan neuromuscular blocker. Ya, kalau ini kortikosteroid, kita tahu efek samping dari kortikosteroid, dia menyebabkan atrofi, ya, atrofi pada otot, terutama pada daerah-daerah yang diaplikasikan, tentang pengaplikasian, contohnya misalnya disuntik. Maka daerah-daerah yang disuntik atau misalnya yang topikal. Nah, tapi efek ini, ya, atrofi ini tadi itu muncul kalau dalam jangka waktu lama. Jadi pemakaian kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama itu bisa meningkatkan resiko terjadinya atrofi. Termasuk di situ adalah otot-otot bantu nafas. Sehingga ketika pemakaian kortikosteroid dalam jangka waktu lama, terutama yang sistemik, maka bisa menyebabkan atrofi otot di mana saja. Salah satunya adalah otot-otot bantu nafas, sehingga bisa menyebabkan apnu. Demikian juga aminoglikosida dan polidiksin. Efek sampingnya salah satunya adalah bisa menyebabkan muscular dysfunction. Begitu juga kalau neuromuscular blocker, kita sudah tahu ya, memang dari namanya aja memang titik tangkap kuncinya adalah yang memblok sistem neuromuskular seperti itu. Maka pada dosis tertentu bisa menyebabkan neuromuscular dysfunction sehingga bisa meningkatkan resiko terjadinya apnu, hingga otot-otot yang diblok itu adalah otot-otot bantu nafas. Ya, tadi ya ada analgetik narkotik dan sedatif sehingga bisa menyebabkan depresi sistem respirasi. Ini adalah mekanismenya. Jadi bisa menyebabkan ini meningkat, ya, resiko depresi sistem pernapasan pada sistem saraf pusat itu meningkat jika diberikan pada pasien dengan kondisi ini, ya. Pasien PPOK, pasien-pasien dengan hipoventilasi alveolar, contohnya adalah pasien-pasien pneumonia. Kemudian pada pasien-pasien kronik retensi, ya, karena gangguan jantung, ya. Atau juga bisa karena gangguan pada paru-parunya sehingga menyebabkan retensi CO pada paru-paru, sehingga bisa meningkatkan risiko terjadinya apnu kalau dikasih obat-obatan analgesik narkotik ini tadi. Ya. Kemudian benzodiazepin dan barbiturat, ya, ini bisa efek sampingnya adalah apnu kalau kita berikan dalam bentuk IV, ya. Jadi diinjeksikan intravena atau juga bisa diberikan, misalnya kita kasih per orang sudah dikombinasi dengan intravena, pasti meningkatkan resiko terjadinya apnu. Pasien bisa kantal, ya. Jadi hati-hati pemakaian obat-obatan barbiturat, benzodiazepin yang kadang-kadang kan kalau pada kondisi darurat kita pasien pecah misalnya, ya, supaya cepat kita kasih antiviral gitu. Tapi itu punya risiko, ya, jadi harus dipantau ketat kalau kita memberikan obat-obatan benzodiazepin dan barbiturat pada pasien, terutama pada anak, ya. Jadi pantau vitalsign-nya, ya. Jangan sampai kita kelebihan dosis atau pasiennya meninggal karena apnu, bukan karena kejangnya, tapi karena apnu. Kemudian ada obat-obatan neuromuscular blocker, ya, kayak panoronium, fipronil, ini obat-obatan anestesi. Jadi kita pakai untuk anestesi, ini bisa menyebabkan neuromuscular dysfunction ini tadi kalau digunakan secara terus-menerus, dan juga kalau kita berikan pada pasien dengan gagal ginjal dan kerusakan fungsi hepar. Ya, jadi kalau itu kenapa kalau kita mau anestesi, mau operasi, biasanya kita pasti, ya, lihat dulu profil fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi hepar aman. Kalau aman baru kita bisa
lakukan tindakan. Jadi ini harus dilihat ya parameter fungsi hepar dan fungsi ginjal. Karena kalau dosisnya terlalu berlebihan, kemudian yang disebabkan karena ini sebenarnya bisa saja dosisnya nggak berlebihan, tapi karena kondisi pasien renal dysfunction atau liver dysfunction ini bisa menyebabkan gangguan pada ekskresi obat dan juga gangguan pada metabolisme obatnya, sehingga menyebabkan terganggunya proses ekskresi. Banyak obat bebas yang di dalam aliran sistemik juga bisa meningkatkan terjadinya apni tadi. Selanjutnya adalah kortikosteroid. Ya. Kortikosteroid dalam dosis yang tinggi dan juga terus-menerus itu bisa menyebabkan terjadinya apni karena bisa menyebabkan miopati tadi. Ya. Karena atrofi pada otot-otot, terutama pada otot-otot bantu nafas, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan pernafasan, PPOK, ya, pasien-pasien asma. Padahal kita tahu salah satu obat-obatan pilihan untuk terapi asma dalam hal yang rumatan untuk mencegah terjadinya kekambuhan untuk asmanya itu adalah salah satu kortikosteroid. Maka ini kita harus tahu betul, pilih kortikosteroid yang benar. Bisa juga kita ganti-ganti, ya, karena memang kalau asmanya satu asmatikus kan memang perlu perawatan yang cukup lama, ya kan 6 bulan gitu ya, untuk kita bisa lihat hasilnya. Karena dengan pengobatan kortikosteroid itu juga bisa menurunkan terjadinya kekambuhan pada asma, sehingga memang kortikosteroid salah satu obat pilihan yang harus dipakai dalam jangka waktu lama. Tapi kita harus pantau betul, jangan sampai loss gitu ya. Kalau kita ada pasien asma, kasih dan tekankan pada pasien kontrol rutin. Ya, untuk kita lihat apakah ada kelainan pada otot pada pasien yang disebabkan karena memakai kortikosteroid dalam jangka waktu lama ini. Kita bisa kombinasi, misalnya ganti-gantian juga bisa ya, jenis kortikosteroidnya jadi jangan terus satu jenis kortikosteroid. Bisa kita dengar misalnya 1 bulan, 2 bulan pakai kortikosteroid yang mana, kita ganti atau naik turunkan dosis berdasarkan respons dari pasien. Maka memang pasien-pasien asma ini kita harus pantau ketat, ya, sampaikan pada pasien penting sekali untuk melakukan kontrol rutin, gitu ya. Selanjutnya amiloglukosida. Obat-obatan amiloglukosida ini akan meningkatkan resiko terjadinya apni jika diberikan secara intravena, ya, atau juga intraperitoneal atau juga intraperular, ya, karena pada pasien-pasien yang infeksi, ya, infeksi pleura atau infeksi pada peritoneum misalnya, ya, hati-hati kalau kita mau kasih amiloglukosida ini sebagai terapi atau diinjeksikan terutama pada bayi, ya, jadi harus lihat responsnya, ya, karena bisa menyebabkan neuromuskular junction, ya, pada otot-otot yang membantu pernafasan, sehingga bisa menyebabkan apni. Selanjutnya obat-obatan bisa menyebabkan bronkospasm. Penicillin, sulfonamid, cefalosporin dan papain ini melalui mekanisme anafilaktik shock, ya, sehingga bisa menyebabkan bronkospasm. Ini hitungannya detik, jadi ya, penicillin, sulfonamid, cefalosporin terutama kalau kita kasih dalam bentuk intravena. Jadi jangan sekali-sekali kalian melakukan injeksi intravena untuk pasien rawat jalan, ya, tidak boleh, ya. Pasien yang kita injeksi intravena hanya untuk pasien-pasien yang rawat inap. Ya, jadi nggak boleh kalau kalian pakai pribadi misalnya, kemudian supaya cepat pasien ini kita suntik terus kalian kasih, no, nggak boleh, ya. Jadi injeksi intravena harus pada pasien yang kita kontrol penuh, dalam pengawasan kontrol penuh, kita bisa lihat responsnya, ya, itu terutama pada obat-obat antibiotik. Jangan lupa sebelum injeksi antibiotik kalian harus tes apa? Hipersensitivitas, ya, tes dulu hipersensitivitas, ada respons tidak. Diinjeksikan di mana? Diinjeksikan intramutan, ya. Obat antibiotik yang mau kita injeksikan pada pasien-pasien rawat inap, misalnya kita injeksikan minta perawat, ya, bilang sama perawat, Mas, Mbak, tolong uji sensitivitas tes dulu, gitu. Ya, biasanya di lengan, ya, lengan bagian dalam. Jadi
injeksikan intrakutan, kita lihat kita tunggu responsnya, mungkin ada imunasi atau tidak. Kalau ada imunasi atau kemerahan misalnya atau gatal pada pasien, ganti obatnya, jangan diteruskan. Dari pasiennya sensitif, ya, ganti obat antibiotik yang lain. Yang sering terjadi pensilin, ya, sering banget menyebabkan anafilaktik shock. Kalau sudah anafilaktik shock itu hitungannya cuma detik, sampai pasien meninggal itu hitungannya detik. Terus kalau sudah terjadi gimana dong? Injeksi adrenalin atau epinefrin. Ya kalau pasien tiba-tiba anfal pos injeksi obat ya apapun, ya karena kan belum tentu anafilaktik shock tidak hanya disebabkan karena antibiotik, bisa karena obat lain gitu ya, langsung injeksi adrenalin intravena. Ya. Kalau kalian switch intravena intramuskular yang penting masuk adrenalin. Ya, jangan sampai ya. Maka harus lihat adrenalin di tempat praktek pribadi kalian atau di klinik. Jadi nggak boleh nggak ada adrenalin yang injeksi. Ini lewat jarak anafilaktik shock. Kemudian juga ada lewat jarak COX inhibitor ya, aspirin, phenylbutazone. Ya. Pada kondisi pasien tertentu ini bisa menyebabkan bronkospasm. Kita tahu COX ini salah satunya reseptornya kan bisa ada di mana-mana. Ya, salah satunya ada di saraf dan juga ada di otot ya, yang bantu nafas atau juga bisa ada di saluran pernapasan sehingga menyebabkan kalau seandainya pada kondisi pasien tertentu dan pada dosis tertentu ini aspirin ini bisa menyebabkan bronkospasm. Kemudian ada beta blocker, kemudian ada stimulan cholinergic. Kita tahu beta blocker ini memang memblok reseptor beta, ya terutama pada obat-obatan beta blocker yang non-selektif. Ya, jadi reseptor beta kan macam-macam, ada beta 1, ada beta 2, ada di jantung, ada juga di saluran nafas, ya reseptor itu, dan juga ada di pembuluh darah. Sehingga ketika kita kasih obat-obatan beta blocker yang non-selektif, ya, yang non-selektif, dia bisa memblok seluruh reseptor beta, termasuk reseptor beta yang ada di saluran pernapasan, yang ada di bronkus. Sehingga ketika kita berikan pada pasien, kemudian dia memblok reseptor beta, maka bronkusnya spasm. Jadi efek samping dari obat ini. Jadi begitu juga dengan stimulan cholinergic. Terutama kalau kita kasih pada pasien yang memang punya riwayat gangguan pada respirasi. Jadi dengan kasih beta blocker yang non-selektif pada pasien yang punya riwayat asma misalnya. Ya. Jadi kalau ada pasien riwayat asma, memang harus kita resepkan beta blocker. Pilih beta blocker yang selektif. Ya, misalnya pasien asma dengan hipertensi atau dengan gangguan jantung, misalkan ya memang kita harus kasih obat kan gitu ya. Kalau memang pilihannya adalah beta blocker, maka berikan yang selektif beta blockernya sehingga tidak menyebabkan efek samping bronkospasm lagi. Jadi kontraindikasi memberikan beta blocker yang non selektif pada pasien dengan gangguan asma atau juga pada pasien dengan gangguan sistem respirasi lainnya. Ya, kalau anafilaktik shock bisa menyebabkan bronkospasm yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Ini prosesnya sangat cepat ya, karena respons dari hipersensitivity atau alergi. Ya, aspirin kalau kita berikan pada pasien-pasien dengan asma, riwayat asma, atau pada pasien-pasien yang di atas 40 tahun atau pasien-pasien dengan polip nasal, ya itu bisa menyebabkan bronkospasm. Ya. Kemudian pada pasien-pasien yang memang sensitif terhadap aspirin, ya karena respons hipersensitivitas ini bisa menyebabkan bronkospasm atau bisa mengindus terjadinya asma. Ya. Karena respons hipersensitivitas. Dan ini ya. Beta blocker bisa menyebabkan bronkospasm, terutama pada yang golongan yang non selektif ya, sehingga ketika pasien-pasien gangguan jantung kita harus kasih ya beta blocker yang selektif ya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya bronkospasm atau tidak mengindus terjadinya asma. Itu adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem respirasi. Selanjutnya apa saja penyakit atau gejala ya
yang disebabkan karena obat itu tadi. Yang pertama ada dua jenis penyakit yang disebabkan karena obat, penyakit sistem respirasi yang disebabkan karena obat. Ada yang tipikal, ada yang atipikal. Kalau yang tipikal memang karena obatnya, ya, karena obatnya. Kalau yang atipikal biasanya karena underlying proses, ya, karena ada memang penyakit komorbid sebelumnya sehingga obat yang kita berikan malah kondisi. Yang pertama adalah pneumonitis fibrosis, ya. Pneumonitis fibrosis gejalanya adalah nyesuk, sesak napas pasiennya, kesulitan dalam bernapas, ya, disertai dengan batuk yang produktif, ya, yang bisa tadinya dia batuk biasa, kemudian sampai batuk yang parah, gitu. Kemudian gejalanya pneumonitis fibrosis ini dia dalam hitungan minggu sampai bulan, jadi lama, ya, bukannya hitungan hari, gitu ya. Jadi ya perjalanannya cukup lama. Kok tadinya ringan, tambah berat, sesak napasnya, ya. Obat-obatan yang bisa menyebabkan pneumonitis fibrosis ini banyak, ya. Mayoritas adalah obat-obatan anti kanker, ya, seperti ada limumab ini, ya, kemudian ada etanercept, ya. Ini methotrexate, ini obat-obatan bleomycin, ini adalah obat-obatan anti kanker, ya. Kemudian beta blocker juga bisa menyebabkan ini, kemudian karmosin, busulfan, ciprofloxacin ini, ya, hati-hati, ciprofloxacin ini salah satu obat antibiotik yang broad spektrum yang sering kita resepkan. Kemudian ada dantrolin, ya, tadi ada resep hidrolazin juga bisa menyebabkan pneumonitis fibrosis, lomustine, nitrofurantoin, oksigen. Ini hati-hati pemberian oksigen pada pasien misalnya leukemia atau pasien rawat inap, ya, karena pemberian oksigen yang berlebihan, ya, dan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan pneumonitis fibrosis. Jadi harus dikontrol, ya, jangan di-loss oksigennya. Semua pasien dilakukan 10 liter per menit. Lihat kondisi pasiennya, lihat SpO2. apa nih? Kalau kasih oksigen, lihat SpO2. saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigen baik, kenapa harus dikasih oksigen, kan gitu? Ya, kalau saturasi oksigen baik ya nggak usah. Artinya pasiennya kompeten kok untuk bernapas, kan gitu. Kecuali saturasi oksigen turun. Kalau saturasi oksigen turun atau saturasi oksigennya naik turun, misalnya nggak stabil, kasih. Tapi pantau, ya, misalnya 5 liter per menit, kita lihat responsnya hari itu, cek lagi hari berikutnya berapa saturasi oksigen, gitu, ya. Kalau dia baik, turunkan sedikit jadi 3 liter. Bagaimana responsnya? Jadi jangan nggak dipantau oksigen itu, ya. Kadang-kadang suka soal olahraga. Dari dia datang sampai dia pulang 10 liter kan, nggak turun gitu, ya. Itu hati-hati, ya, karena bisa menyebabkan gangguan pada sistem respirasi. Kemudian radiasi, ya, radiasi pada pasien-pasien kanker itu bisa menyebabkan pneumonitis fibrosis. Statin, obat-obatan statin, sulfasalazin, amoxicillin, dan talidomid. Talidomid ini sebenarnya sudah nggak ada, ya, sudah ditarik dari peredaran, gitu, karena memang efek sampingnya cukup parah. Ini, ya, jadi pada obat-obatan ini pada dosis yang tinggi ini bisa beresiko terjadinya pneumonitis fibrosis, tapi bisa hilang pneumonitis fibrosisnya kalau kita hentikan obatnya, kita ganti dengan yang lain, pneumonitis fibrosisnya bisa hilang, atau kita turunkan dosisnya, pneumonitisnya bisa reda, ya. Akan lebih efektif kalau kita kombinasi dengan kortikosteroid, tapi harus dengan dipantau, ya. Ketika respons pneumonitis fibrosisnya sudah hilang, kortikosteroidnya pelan-pelan kita tempel sampai bisa dihentikan. Jadi kortikosteroid tidak boleh dihentikan tiba-tiba, ya, hati-hati, ya. Kortikosteroid itu harus tapering off, diturunkan pelan-pelan itu dosisnya sampai kita tidak berikan sama sekali. Jadi dari dosis yang kita berikan kemudian dibuka sampai dilepas. Selanjutnya hypersensitivity lung disease ini mirip seperti pneumonitis fibrosis gejalanya.
batu. Bedanya dengan pneumonitis fibrosis, hitungannya ini hari. Kalau yang hipersensitivity lung disease, namanya aja hipersensitivity. Dia cepat perjalanan penyakitnya. Gitu. Kalau tadi hitungannya minggu sampai bulan, kalau ini hitungannya hari. Ya, gejalanya hampir mirip. Ya, seperti itu. Kadang-kadang bisa juga kalau hipersensitivity HMD ini bisa juga disertai dengan demam dan kemerahan, ya, rash gitu di wajah, di kulit gitu ya, gatal-gatal, kemudian ada mialgia, ya. Nah ini juga sama seperti pneumonitis fibrosis, ini akan hilang kalau kita hentikan obatnya, ya. Kita kasih akan lebih cepat redanya kalau kita kasih kortikosteroid sama seperti yang tadi. Ini adalah obat-obat yang bisa menyebabkan HLD, ya, ada statin sama tadi ya seperti obat yang tadi. Kemudian juga ada tiglopidin, ya. Untuk statin ini biasanya ini ya, ada pravastatin, rovastatin, simvastatin. Kemudian ciprofloxacin, ampicillin, ya. Bupropion, carbamazepin, ya. Kemudian ada cefalosporin, ini antibiotik juga, sitalami, erythromycin, banyak sekali ya, ada anti-antinya erythromycin, terutama pada anak-anak ya, interferon alpha, methotrexate, impropranoid, NSAID. NSAID ini daripada beberapa orang yang memang sensitif terhadap NSAID, dan ini sekarang banyak ya, tambah banyak ya orang yang mungkin karena screeningnya sudah semakin baik sehingga banyak ditemukan orang yang ternyata hipersensitivitas terhadap NSAID ini tadi. Ya, maka padahal NSAID adalah salah satu obat-obatan yang sering sekali kita resepkan. Jadi selalu tanyakan pada pasien, Anda tidak riwayat alergi sebelumnya, dan catat di rekam medis kalian bahwa kalian sudah nanya, walaupun pasien teori nggak ada, ya harus dicatat supaya kalian ketika pasien muncul respons ini tadi, ya misalnya hipersensitivitas, itu bukan salah kalian, karena kalau dia kalau oral, ya itu kita nggak bisa prediksi apakah si A ini akan ada alergi atau tidak, gitu. Pasien ini akan ada alergi atau tidak. Jadi wajib menanyakan riwayat alergi pada pasien. Nanyanya jangan cuma Pak ada riwayat alergi obat enggak. Kadang-kadang pasien nggak ngeh kalau itu alergi obat. Jadi tanyakan kembali konfirmasi, kalau pasien bilang tidak, konfirmasi lagi pernah nggak minum obat, misalnya setelah minum obat kok muncul gatal-gatal, merah-merah. Kadang-kadang responnya tidak hanya gatal-gatal, merah misalnya, gitu, atau sesak napas misalnya. Itu tanyakan pada pasien, ya. Kalau pasien tetap bilang tidak ada, catat bahwa tidak ada. Jadi ketika terjadi ini kalian nggak dituntut, karena eranya sekarang kan dokter itu gerak dikit salah, ya, gitu ya. Ada kesalahan dikit aja udah booming langsung kan gitu. Kalian dibilang malpraktek. Padahal kalau seperti ini respons alergi itu bukan malpraktek, kan sekarang orang gampang banget ya menjudge, oh si dokter ini malpraktek. Ya nggak tahu apa itu malpraktek. Yang penting kalau ada respon yang tidak diinginkan, bilangnya malpraktek kan gitu. Ya, padahal kan enggak. Kalau malpraktek ya dokternya tahu salah atau dilakukan dan gitu ya, nggak sesuai prosedur kan. Kalau ini nggak bisa. Jadi kalau kalian di dalam rekam medis kalian, ketika kalian ditutup misalnya artikel ini, kalian resepkan obat, muncul ini pada pasien, ternyata di rekam medis kalian sudah ada tulis di situ bahwa riwayat alergi negatif, kalian nggak salah. Padahal itu cuma singkat kan, alergi negatif, alergi obat negatif, tapi itu jadi senjata untuk kalian. Maka jangan malas tulis ya, jadi ya, jangan malas tulis semua lengkap. Kalau kalian lihat dokter lain di rawat inap kan biasanya ganti-gantian ya, kalau penanggung jawab keuangan kan biasanya siswa. Walaupun teman kalian nggak nulis lengkap, biarin itu urusan dia. Tapi yang punya kalian lengkap. Gitu. Ya, jadi nggak usah opini punya orang lain, dokter lain. Yang penting punya kalian tulis dengan lengkap, itu senjata kalian. Ya. NSAID, penicillin, penicillin, sulfonamid ini ya. Ini broad spectrum semua nih ya, trimethoprim sama sulfamethoxazole ini juga ya. Ini antibiotik yang sering kita rasakan. Jadi bisa terjadi HLD pada orang-orang yang sensitif.
Selanjutnya ada non cardiogenic pulmonary edema. Jadi edema pulmo non cardiogenic. Kita tahu edema pulmo bisa disebabkan karena gangguan jantung, tidak kompeten jantungnya, sehingga aliran darah menuju ke dalam pulmo dan yang dari pulmo ke jantung kan terhambat. Jadi terbendunglah di paru. Ketika terbendung di paru, ada kelainan kan bisa menyebabkan prelude afluent kan jadi naik. Karena tadi bendungan tadi yang ada di paru, karena tidak kompeten dari jantung ini tadi, kan bisa menyebabkan gangguan pada sistem organ lain, sehingga bisa meningkatkan risiko terjadinya edema pulmo. Bedanya kalau pada non cardiogenic pulmonary edema fungsi jantungnya baik, ya. Tapi kalau lama-lama dibiarin, yang kalau gangguan pada pulmo itu bisa menyebabkan gangguan juga pada kardiogenik, karena pulmo pasti ada hubungannya dengan jantung, dengan kardio, kan gitu, ya. Ini ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini keluhan edema pulmo ini akan hilang kalau kita hentikan obat-obat yang bisa menyebabkan ini, ya obat-obatan simpatomimetik, ya, kemudian obat-obatan narkotik analgesik itu sering kita kasih pada, jadi seperti obat redang ya kalau pada pasien kanker. Pasien kanker itu nyerinya sangat, nggak bisa hilang hanya dengan NSAID atau analgetik biasa. Jadi kadang-kadang kita kasih obat narkotik, ya, pada pasien kanker. Nah, tapi resikonya ini, gitu, ya. Resikonya apnu, resikonya cardiogenic pulmonary edema. Jadi memang kalau pada pasien kanker, on off kita ya, analgesik itu memang harus betul-betul kita perhatikan ya. Karena kan dia terus, nyeri itu ada terus, jadi jangan kasih analgetik narkotik dalam jangka waktu yang lama. Ya, tapi ya kadang-kadang kita nggak kasih, pasiennya kualitas hidupnya jelek karena nyerinya tadi. Pasien nyerinya itu sampai pasien nggak bisa ngapain, nyeri yang sangat sekali karena kanker ini tadi, terutama pada stage yang stage 3, stage 4 gitu ya, itu yang sulit sekali kalau kita kasih analgesik biasa. Itu ya, kemudian ada karbamazepin, salisilat ya, diazolidinium, kemudian sita lagi erythromycin, HCT, obat hipertensi ya, atau diuretik juga. Kemudian intravenous radiografi kontras. Ini kontras yang kita berikan ketika kita mau diagnosis suatu penyakit secara radiologis itu punya resiko menyebabkan edema pulmo. Ya, maka ketika pasien pos pemeriksaan dengan kontras, ya, jangan langsung suruh pulang. Kita lihat dulu, ya, responsnya seperti apa, BTV-nya gimana, aman enggak, tensinya aman enggak. Kenapa? Resikonya ini edema pulmo, ada beberapa pasien yang sensitif hipertensi. Karena kan kontras ya, kontras kan kita injeksikan intravena, kemudian kita mau lihat kan gitu ya. Ada kelainan atau tidak kan gitu, untuk menentukan diagnosis. Nah itu karena intravena, maka responsnya juga sistemik. Ya, maka kita harus lihat dulu sampai betul-betul pasien aman, clear, baru kita bolehkan pulang. Ya, karena resikonya ini. Kemudian MTX ya, methotrexate, protamine, tamoxifen, dan INF. Ya, bronkospasm, ya, ini ya, lihatnya NSAID, ya, aspirin, NSAID untuk pasien-pasien yang sensitif, ya. Kemudian beta blocker tadi sudah di awal kita jelaskan, beta blocker yang selektif, ACE inhibitor juga pada pasien hipertensi dengan asma, resiko terjadinya bronkospasm muncul asmanya lebih tinggi. Cefalosporin, kontras, sitadil, radiografi kontras, hidrokortison, nitrofurantoin, penicillin, propanofen, tamoxifen. Ini bisa menyebabkan bronkospasm terutama pada pasien dengan asma dan COPD.
Ya, jadi hati-hati pemberian NSAID pada pasien dengan asma dan COPD. Selanjutnya SLE. Ini yang atipikal. Kalau tadi bronkospasm, kemudian tadi HLD, kemudian ada pneumonitis fibrosis, tadi ya, itu adalah tipikal. Jadi obat-obatannya yang menyebabkan terjadinya keluhan itu. Jadi ketika kita hentikan obatnya, kita kasih kortikosteroid, hilang biasanya keluhan itu. Kalau yang ini selanjutnya adalah atipikal. Ada pasien-pasien SLE. Ya, pasien SLE ini adalah penyakit dengan 1000 wajah. Kenapa dengan 1000 wajah? Karena manifestasinya setiap pasien itu beda-beda. Ada yang manifestasinya di kulit, ada yang manifestasinya kardiovaskular, ada yang manifestasinya di ginjal, macam-macam. Gitu ya. Tiap orang beda. Ya. Termasuk salah satunya adalah pada sistem respirasi. Ya, ada yang menyebabkan pleuritis yang sering terjadi pada pasien SLE, ya, pleuritis dengan adanya emosi pleura dan ada nyeri pleural, ya. Jadi hati-hati kalau pasien mengeluhkan nyeri dada yang sangat, yang terus-menerus, ya. Kita curiga bisa karena sistem respirasinya, bisa juga karena sistem kardiovaskulernya. Jadi dilihat betul-betul, dicek auskultasinya, ya, auskultasinya dikencengin. Makanya pemeriksaan fisik itu penting. Jadi pemeriksaan toraks atau bukan Indonesia Raya, seperti yang sering kalian lakukan CSL, terutama pada pasien kalau kalian nanti terjun praktek, gitu ya. Kalau di CSL kan biasanya dilakukan pada pasien normal, ya. Pada pasien-pasien dengan efusi pleura, ya. Jadi keluhan dari dada yang terus-menerus, yang sangat, ada batu, itu kan mengarah pada sistem respirasi, ya. Meskipun pada sistem kardiovaskular juga bisa ada keluhan batu, ya, karena misalnya pneumonia dan lain sebagainya itu bisa ada batuknya, ada sistemnya sama seperti respirasi. Tapi bedanya ini, ada pleuritis, ada efusi pleura, ya, pada pemeriksaan fisik, ya. Kemudian kalau ada efusi pleura itu kan di luar yang melapisi punggung, pasti akan ada keluhan atau ada gejala, ya. Ketika kalian auskultasi, suara nafasnya menjauh. Jadi harus betul-betul dengerin, oh ini suara nafas normal, oh ini yang abnormal, gitu, ya. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya juga, ya, karena ini 50-80% pasien SLE yang dikasih obat ini bisa menyebabkan pleuritis tadi, ya. Jadi persentasenya cukup tinggi untuk terjadi pleuritis. Nah, bedanya pada yang kardiogenik, ya, efusi pleura pada pasien yang non SLE bedanya di sini. Ya, misalnya sama-sama efusi ini ditemukan efusi pleura, ya, ada pleural chest pain, ada sesak nafas, ada riwayat pemberian obat, tes anestesi. Bisa jadi pasien tadinya nggak tahu kalau dia SLE. Kalau pada pasien dengan efusi pleura karena kardiogenik atau karena penyakit lain, infeksi misalnya, maka anamnesnya pasti negatif. Ya, tapi kalau anamnesnya positif, maka dia SLE. Ya, kemudian cari riwayat ini, ada nggak ini pemakaian ini? Ya, kalau ada, hentikan. Ya, hentikan, kasih kortikosteroid supaya pleuritisnya tadi hilang. Ya, ini obat-obatannya, isoniazid, DPZ, formamazid, ya, hidralazid, tektoid, prokaina, isofonamid. Ini yang bisa menyebabkan pleuritis pada pasien-pasien dengan SLE. Selanjutnya ada bronkiolitis obliterans, ya, jadi inflamasi pada bronkiolus, ya, terjadi granulasi pada bronkiolusnya,
ya. Pasiennya biasanya keluhannya adalah sesak napas, ya, kemudian batuk-batuk parah gitu, ya. Ada juga yang disertai dengan demam, ada yang juga dengan tidak. Ya. Jadi ini yang bisa menyebabkan bronkiolitis obliterans, dan ini juga ya pada pasien-pasien dengan infeksi virus di saluran nafas, kemudian ada transplantasi pulmero, ada injuri atau kelainan pada inhalasi yang berat, ada pasien rheumatoid arthritis, terutama pasien rheumatoid arthritis yang diterapi dengan ini bisa meningkatkan resiko bronkiolitis obliterans, ya, karena pasien rheumatoid arthritis, ya, ada beberapa yang sensitif terhadap penisilamin, ya. Jadi dari hasil penelitian menyatakan bahwa pasien-pasien yang rheumatoid arthritis ini ada semacam interaksi, ya, ada yang meningkatkan terjadinya rheumatoid arthritis ini menyebabkan meningkatkan resiko sensitivitas terhadap penisilamin sehingga menyebabkan bronkiolitis obliterans yang lanjut. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Maka memang harus ada penelitian lebih lanjut, ya. Apakah faktor-faktor pada rheumatoid arthritis ini yang menyebabkan peningkatan sensitivitas terhadap obat tadi. Selanjutnya perdarahan alveolus, ya, disebabkan karena ini obat-obat ini, gefidinidik, pepek, methotrexate, ya, leomis ini, infliximab, motel, pastinya adalah obat-obatan yang memang salah satu obat-obatan drug of choice untuk terapi cancer. Salah satunya cancer pada paru. Jadi kita kita kasih untuk terapi cancernya supaya cancernya tidak bertambah luas, tidak menyebar, gitu ya. Tapi resikonya adalah perdarahan alveolus. Gitu. Jadi ketika kita terapi ini tadi definitif, ya, kemudian ada MTX leomisin terutama kita sering kasih ya untuk mengecilkan masa, gitu ya, masa cancer tadi supaya tambah besar seperti itu. Resikonya dari ini kita harus lihat, ya, kondisi sistem respirasinya. Ya, ada tidak perdarahan alveolus, cek Hb terus, ya. Kita cek Hb. Memang kalau Hb pada pasien cancer, terutama pasien yang diradiasi, itu biasanya turun. Tapi kalau ada perdarahan pada alveolus biasanya kan dia turun banget. Kita harus cek asalnya dari mana anemianya. Jangan-jangan karena ini. Kalau pasien ada batuk, ya, ada batuk, sesak nafas, periksa lagi, jangan-jangan dia perdarahan alveolus karena obat-obat yang kita kasih. Gejalanya adalah kesulitan dalam bernapas, batuk, kadang-kadang disertai dengan demam, bisa juga gagal nafas sampai bisa menyebabkan kematian. Kemudian hemoptisis, 30% pasien hemoptisis itu batuk darah dan anemia karena di alveolus ini. Jadi harus profil darahnya harus cek, TTP-nya harus diikuti, ya. Jangan sampai kecolongan. Kadang-kadang karena nggak ada lama, pasien kita lama, gitu ya, ngobrol. Karena kan pasien cancer itu pasti pasien lama, ya. Oh nggak apa-apa, aman aja, aman, terus kecolongan motor, rendah banget, Hb-nya ternyata perdarahan alveolus, ya. Jadi kalau sudah ada ini apa yang harus dilakukan? Hentikan, ya, hentikan obatnya, kasih methylprednisolone yang Epris, ya, untuk menghentikan perdarahan dan juga menurunkan terjadinya ini, ya. Selanjutnya eosinophiliation, terutama pada pleural, ya, pada saluran nafas, ya, bisa menyebabkan ini tadi, ya, eosinophilic pleural effusion atau pneumonia eosinophilic. Bedanya dengan pneumonia biasa atau effusi pleural yang biasa, bedanya di eosinofilnya. Jadi ketika kita cek darah lengkap, profil darah putihnya, eosinofilnya tinggi, maka itu pasti respons alergi terhadap obat-obatnya ini, ya.
diodiazin, karnaveksin, duloxetin, daptoglicin, isoniazid, carbamazepin, penicillin, dan naproxen. Ya, nih hati-hati obat-obat ini kalau kita kasih pada pasien dengan miastenia gravis, ya, karena bisa menyebabkan depresi sistem pernapasan. Ya, salah satunya profil eosinofil yang lain ini tadi. Selanjutnya adalah hipoventilasi, ya, bisa karena alkohol, karena sedatif hipnotik, narkotik, ya, glukokortikoid, CA blocker, antibiotik terutama golongan aminoglikosida, muscle relaksan, ya. Ini, nah obat-obat ini, ya, bisa menyebabkan hipoventilasi terutama pada pasien-pasien ini, ya, pada pasien-pasien yang memang sudah ada gangguan pada sistem respirasinya, contohnya misalnya ada GBS, kemudian memang ada miopati sebelumnya, ya, kemudian GBS ini ada yang bilang sampai sekarang belum ketahuan ya GBS apa penyebabnya. Ada yang bilang karena virus, ya, ada yang juga idiopati tiba-tiba ada seperti itu. Salah satu gejalanya adalah hipoventilasi, bahkan bisa sampai henti napas. Nah, itu yang menyebabkan meningkatkan terjadinya kematian pada pasien-pasien dengan GBS. Jadi kita lihat, ya, terutama pada pasien-pasien alkoholisme ini juga, ya, akan meningkatkan resiko terjadinya hipoventilasi. Ini adalah obat-obatan yang menyebabkan gangguan pada sistem respirasi. GBS bisa karena kaptopril, dipres pernapasannya pada pasien-pasien GBS ini bisa karena kaptopril, citalabin, danazol, dapson, garam emas, phenytoin, vaksin, dan juga vincristine. Pasien-pasien miopati, ini obat-obatannya, ya. Kemudian ada bisa menyebabkan reumatisme kronik, ini obat-obatannya. Selanjutnya pulmonary renal syndrome. Kenapa disebut pulmonary renal syndrome? Karena keluhannya bukan hanya pada sistem respirasi, tapi juga pada ginjal. Ya, gejalanya ini, ya, progresif, kesulitan bernapas yang progresif. Jadi tadinya hanya batuk-batuk, kemudian berlanjut sampai sesak napas, kemudian ada hematuri bedanya. Ini menandakan ada gangguan pada sistem renal, ya. Ada hemoptisis, ada pleural chest pain, keluhan pada respirasinya. Obat yang bisa menyebabkan pulmonary renal syndrome adalah penisilamin, ya. Nah, ini gejala ini mirip seperti sindrom Wood-Pastur. Ya, sindrom Wood-Pastur juga keluhannya ada di sistem respirasi dan juga sistem renal, ya, sama seperti ini. Bedanya apa? Kalau pada pasien ini yang disebabkan karena obat penisilin ini tadi, antiglomerular desmembrane antibodinya negatif. Ya, kalau pada sindrom Wood-Pastur dia positif. Sehingga kalau ada keluhan ini, cek fungsi ini tadi antibodi untuk antiglomerular desmembrane ini. Kalau dia positif berarti bukan pulmonary renal syndrome disebabkan karena obat, tapi karena sindrom Wood-Pastur. Saya kira itu, ya. Jadi ada dua jenis penyakit yang disebabkan karena obat, penyakit respirasi disebabkan obat, ada tipikal, ada atipikal. Tadi obat-obatannya sudah kita lihat sama-sama. Hati-hati pemakaian obat-obatan tersebut, terutama pada jangka waktu yang lama, atau pada pemberian intravena, atau pada dosis yang tinggi. Ya, jadi betul-betul dipantau pemakaiannya, terutama pada pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah ada riwayat gangguan respirasi seperti PPOK, asma, ataupun yang lain, misalnya ada infeksi TB yang memang lama. Gitu. Ada pertanyaan adik-adik untuk drug induced pulmonary disease? Dokter, nama saya baru ceritanya dokter, untuk obat penyakit asma biasanya kan ada Lipitor sama controller. Yang biasanya controller tuh dia punya kortikosteroid di dalamnya. Nah, tapi pada pasien asma itu maksud saya sendiri, ya, itu bisa ketika saya udah mulai merasakan dia serangan atau dia udah mulai jatuh karena ada alergi semangatnya, biasanya saya punya kebiasaan untuk menggunakan controller itu, dok.
Nah sebenarnya dengan apa yang telah dijelaskan sama dokter, gimana ternyata kortikosteroid itu bisa menyebabkan nyatanya ada menyebabkan seperti itu baiknya bagaimana dokter? Karena pada pasien asma itu arahannya adalah ketika dia sudah mulai mengalami gejala itu adalah menggunakan kontrolan itu. Dan apakah kita sebagai pasien atau nanti dokter itu mengarahkan untuk setidaknya orang selalu mengecek untuk berapa sih penggunaan kontrolan yang tepat gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Pasien asma itu kan banyak ya sekarang ya. Pada serangan akut memang harus kita kasih, karena dia meredakan serangan, tujuannya adalah meredakan serangan akutnya. Ya, memang kita harus kasih kortikosteroid. Kalau kita cuma dikasih bronchodilator yang nggak efektif, nggak akan reda, gitu. Karena kan itu reaksi alergi. Maka untuk menghentikan akutnya memang harus dengan kortikosteroid. Tapi tadi ya, kortikosteroid bisa menyebabkan adanya miopati tadi, yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan kalau jangka waktu lama, dan juga pemakaian IV intravena. Tapi kalau pasien asma itu kan kadang-kadang ada yang fasenya dia terus seperti itu, ya, maka tidak bisa dihindari dia harus pakai itu terus, ya kan? Sebenarnya juga pemakaian kortikosteroid terus-menerus itu bisa mengganggu pada sistem respirasinya, jadi selulernya, gitu, ya, yang dalam jangka waktu yang terus-menerus itu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Tujuan terapi asma kan bukan untuk menghentikan akutnya, mencegah serangan musuh. Maka penting sekali edukasi pada pasien asma. Cek apa yang mencetuskan serangan asmanya, itu yang harus diselidiki. Apa yang menyebabkan itu, sehingga ketika pasien asma ini kontrol ke kita bisa kasih tahu, Pak, Bu, ya, hindari ini. Gimana bisa tahunya? Kita bisa cek prick test namanya. Sudah pernah prick test untuk pasien asma, disarankan prick test untuk melihat alergennya apa. Karena asma itu alergi, bukan infeksi, alergi kan gitu. Maka terapi yang utama adalah mencegah kontak dengan alergen, bukan terapi bronchodilator kortikosteroid. Kortikosteroid bronchodilator sangat ketika akut. Ya, tapi terapi utamanya adalah mencegah alergennya ini, mencetuskan serangan ini tadi apa? Itu yang harus edukasi kuat pada pasien. Ya, jadi kalau kita prick test itu ada bisa sampai 60 ya, 60 alergen itu bisa diteskan skala 20 gitu ya. Ada scratch test, ada prick test. Kita lihat alergennya apa saja, nanti keluar apa aja yang bisa menyebabkan alergen. Selain kebiasaan, ya, contohnya misalnya terlalu lelah, kemudian stres, itu juga bisa mencetuskan serangan. Kemudian juga misalnya tertawa yang berlebihan, nah itu ya, kadang-kadang suka mencetuskan serangan. Itu yang harus diedukasi pada pasien. Ya, kalau untuk serangan akut ya mereka harus kasih kortikosteroid, mau tidak mau memang begitu. Jadi supaya nggak terus-terusan kortikosteroid diminum untuk serangan akutnya, maka mencegah kontak dengan alergen ini tadi yang harus ditekankan pada pasien. Jadi jangan melulu tentang reliefnya, tapi preventifnya yang harus kita tekankan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.